pentas malam ini adalah bagian dari program teater untuk pemberdayaan. Jadi ada beberapa unsur dalam program. Yang penting teori dan pengetahuan mengenai teater untuk pemberdayaan itu menyebarluaskan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga di Indonesia. Jadi pementasan ini sebetulnya adalah salah satu bagian dari proses pelatihan untuk teman-teman pekerja rumah tangga di Jogja. Pelatihan sendiri menggunakan metode teater rakyat, di mana peserta diajak untuk melihat kembali permasalahan-permasalahan mereka, lalu merumuskan ulang akar permasalahannya sehingga mereka menemukan satu premis yang mereka jadikan naskah dalam pementasan. Ya, melalui metode-metode untuk pemberdayaan dapat mengekspresikan diri, dapat memikirkan situasi sendiri, juga dapat mentafsirkan saya di mana di kondisi sosial ini atau di posisi sosial saya seperti apa dan apa mungkin yang mengakibatkan saya ada di sini dan apa bisa mengakibatkan orang lain tidak ada di posisi sama seperti saya. Jadi membuka pikiran, ya kurang lebih itu semua efek-efek dari ikut proses teater untuk pemberdayaan. Ya. Secara umum tentu saja peserta ini adalah pekerja rumah tangga yang relatif lebih sudah sadar akan hak-haknya, sehingga fasilitator tidak perlu menjelaskan apa hak mereka. Jadi sebagian besar atau hampir semua pekerja rumah tangga di sini sudah sangat melek dengan situasi mereka begitu. Nah, yang perlu difasilitasi adalah bagaimana kemelekan ini disebarkan kepada pekerja rumah tangga yang lain, sehingga memang kesadaran untuk mendapatkan hak-hak mereka itu juga dimiliki oleh pekerja rumah tangga yang lain. Kesulitan yang mendasar di sini adalah waktu ya, karena teman-teman PRT itu cenderung sibuk dengan kegiatan di tempat majikan. Jadi untuk menyelesaikan waktu latihan itu kita sangat waktunya sangat ini sekali minim gitu. Harapannya mungkin ke pemerintah ya untuk segera memberi perlindungan khusus untuk kawan-kawan PRT, karena bagaimanapun lingkup kerja kita kan sangat rentan oleh kekerasan ya, karena kita di masing-masing rumah. Beda dengan pekerja-pekerja lain kan di situ banyak orang, jadi kalau melakukan kekerasan jelas gampang direspon gitu. Kalau kita kan karena di dalam rumah itu cenderung susah untuk mengadu, misalkan meminta keadilan itu susah. Makanya kita meminta ke pemerintah untuk segera memberi perlindungan hukum khusus untuk kita. PRT diakui sebagai pekerja, ada perlindungan hukum dari pemerintah. Itu masyarakat juga nggak lagi memandang bahwa PRT itu sosok manusia yang selalu dipandang sebelah mata. Itu kami sangat berharap bahwa PRT itu nggak pantas untuk didiskriminasikan gitu. Kamu itu tahu nggak? Aku itu mau pergi ke pesta, kok bajuku tuh belum disetrika atau gimana? Kamu itu boyo pinter sedikit, kenapa? Maaf Bu, cepat ini ditinggal dulu. Kamu itu setrika baju saya. Pertama saya appreciate terhadap ide gagasan ini. Artinya ada berbagai dimensi sebenarnya dari
outcome dari kisah manusia serbu tangan, di mana suatu teater pemainnya adalah mereka-mereka dari rekan-rekan kita pekerja rumah tangga. Dimensi pertama adalah menunjukkan bahwa siapapun kita, sesungguhnya kita punya bakat-bakat lain, potensi-potensi yang lain yang bisa dikembangkan dari pekerjaan kesehariannya, dari profesinya. Yang kedua juga dengan teater ini, dengan kita melalui budaya, sesungguhnya kita juga bisa menyampaikan pesan-pesan perjuangan apa yang memang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pekerja rumah tangga. Jadi bukan hanya tugas pekerja seni saja untuk mensosialisakan istilahnya nasib pekerja rumah tangga misalnya seperti itu. Jadi pekerja rumah tangga juga bisa salah satu caranya dengan cara seni ini untuk mengeluarkan unek-uneknya seperti itu. Sebenarnya di PRT sendiri itu kan media kampanyenya nggak cuman teater ya, ada beberapa sih, tapi kalau untuk teater itu sendiri menurut saya sangat efektif karena di samping kita bisa mengungkapkan unek-unek di dada kita sampaikan di panggung, kita teriakan di panggung, terus di mana orang-orang yang tidak tahu tentang saya atau teman-teman mereka jadi tahu. Namanya siapa, Mbak? Sumi. Oh, Sumi. Alamat? Jalan Godean. Pembantu pekerja rumah tangga. Oh, pembantu. Iya, Bu. Nah, ini mau ke kantor polisi mau melaporkan apa ini, Mbak? Ini loh, Bu. Saya tiap hari dianiaya majikan saya, dipukuli, ditendang. Sampai ini loh, bengkak-bengkak semua. Ini aja, Mbak. Masalah seperti itu mending diselesaikan sama sekeluarga majikannya Mbak Sumi itu. Soalnya kami masih banyak pekerjaan yang lain yang lebih penting dan tidak ada perlindungan hukum bagi PRT. Selamat siang. Sebenarnya tujuan yang diinginkan tidak bisa jadi nyata di dalam proses dan dengan pementasan pun tidak bisa jadi nyata. Karena di teater untuk pemberdayaan sebenarnya di titik kita selesai baru efek atau dampak mulai kerja. Karena dampaknya itu harus ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka selesai dengan ini, kemudian membuka jalur komunikasi sama majikannya, terus jaga jaringan antara komunitas PRT yang dibangunkan dalam proses ini. Nah, itu semua jadi efek dan tujuannya dari proses ini. Sekali lagi sukses. Mudah-mudahan tidak hanya sekali ini, dan mudah-mudahan juga potensi yang lain bisa dimunculkan sebagai bagian dari juga penyaluran aspirasi dari berbagai dimensi.